Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadza Rasulullah ma'ba'du kang hormati Bapak Waseno, kang hormati para jamaah, akun sahutri, hadirin yang berbahagia, pertama-tama mengucapkan sarang-sarang puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kula panjenengan sehingga ing enjing menika kita kasihipun paring kenikmatan sehingga salat subuh secara berjamaah. Mugi-mugi amal kula dumateng junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun beto kita saking zaman jahiliyah dumateng zaman ingkang modern. Hadirin ingkang berbahagia, monggo pengaosan ing enjing menika kita serangan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kedah sajenipun kula aturaken dumateng Bapak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu rencana musyawarah atas narkotika minta modal yang kita mereka kalau tidak silaturahim ambil jamaah ini beri mungkin mawon memberikan manfaat kita bersama. Salah syukur, rasa syukur monggo tansah kita lakukan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kakekipun nikmat Allah ingkang sampun kalugatan tumrap paring sami. Alhamdulillah, pertama dengan kita mengucap bersyukur secara lisan bisa mengucap alhamdulillah. Terus mengakhiri rasa senang, rasa bongkong, rasa bunga, hati senang diucapkan dengan lisan. Kemudian diamalkan dengan perbuatan. 3 hal ini pagi ini sudah kita dapatkan, insya Allah. Hati merasa senang, tulis sehat, waras, ayu pada maaf, jamaah. Lisan mengucap alhamdulillah dibandingkan dengan yang lain. Mungkin anak sisi laras dulu sih orang bisa lalu jamaah mengaji musola akibat dari kalau gangguan halangan kesehatan. Tentu kita yang merasa lebih sehat menjadi lebih bersyukur orang yang lain. Kan seniku. Kita tindakan amalan-amalan kebiasaan. Nah, ini sudah menjadi budaya. Syukur berjamaah ini bagian dari amalan. Tidak menjadi budaya. Nah, ini mungkin mawon sesuatu yang sudah dirasakan ringan. Anakku merasa maaf teman, esok-esok tani kok daripada menutup makan beri masalah habis-habis dan sebagainya. Apa rasanya macam itu anu bisa dilakukan dalam satu bohong. Hanya orang tertentu saja yang bisa menjalani rutinitas seperti itu. Mungkin mau kalau kami termasuk wong sing dientengkan artinya diringankan kaki kita melangkah ya, untuk menjalani kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ingin jangan itu kalau bagaimana perihal tentang kunci sudah Ramadan. Bagaimana kita bisa
bisa menjalani hari-hari bulan Ramadan kategorinya wong sing sukses. Ibu bapak sekalian, satunya bulan Ramadan itu bulan mulia akan terasa begitu singkat karena hari-harinya itu kurang lebih antara 29 sampai 30 hari dan tidak lebih dari itu, menjadi sangat singkat bulan Ramadan itu. Nah, kita di Ramadan mendapatkan kemurahan saya merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menindakkan hari-hari bulan Ramadan dengan baik dan rasa enak dan gembira. Kita memperhatikan satu firman Allah kaitannya dengan perintah puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hingga atasipun, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Beberapa hari tertentu itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan kewajiban puasa ditentukan pada hari-hari tertentu amati ya memang tertentu bilangnya. Jumlah hari di dalam bulan Hijriah itu kan paling banyak 30 hari dan tidak lebih. Jadi 30 atau 29, orang hari yang 31. Ya. Hanya beberapa hari saja karena tidak akan lebih dari 29 atau 30 hari. Karena tanpa mengetahui seluk-beluk dan keutamaan ragam amal-amal Ramadan, bisa jadi Ramadan yang singkat akan benar-benar berlalu dengan begitu saja, nyaris tanpa kenangan dan berarti. Ibu bapak sekalian, ya. Saking apalnya, saking yang sedang mengalami zaman biyen, puasa yang ada kaya. Saking apalnya malah seorang memperhatikan. Berpuasa ya aku berpuasa, oleh hintainya, ada si bola tejeng ya. Nah, mereka menggunakan dalil sendiri. Puasa boleh asal si tejeng, ada si bola tejeng ya. Seterusnya, ya orang puasa, ya segeleme, ya macam-macam. Kan dah itu pemahamannya kan jadi begitu. Ada si puasa boleh si tejeng, puasa boleh si gelem. Dan yang tenaganya, yang kerja keras bakuk. Puasa dia orang kuat, dia mau langsung pada sing kayeng. Nah, itu ada menggunakan dalil sendiri untuk menutupi kelemahannya. Nah, karena orang-orang itu tidak menyadari bahwa kewajiban atau puasa adalah kewajiban. Pantas sih dipanggil puasanya itu kan hanya orang-orang yang beriman. Dalam kalimatnya kan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi, hampir mungkin orang-orang dipanggil, orang-orang belum merasa terima, ya, tidak merasakan puasa adalah sebagai kewajiban. Ngerti kewajiban syariat, tapi tidak menjadikan dirinya terpanggil untuk menjadi orang yang wajib melaksanakan puasa. Kayaknya tadi ngomong, kayaknya tadi, muka-muka orang hanya nih kasih uang sing kasih berklasifikasi. Nah, maka kita sadari bahwa secara syariat puasa itu adalah panggilan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dijawabkan diberitakan oleh umat kula dan kami kata umat Muhammad. Nih puasa itu pun dijawabkan dari Allah. Kata umat masa dari Muhammad. Nggih. Bagaimana kunci puasa Ramadan supaya kita mendapat Ramadan dengan tidak sia-sia Ramadan begitu saja, dengan kita tidak mendapatkan apa-apa. Ada setidaknya 5 kunci Ramadan. 5 kunci Ramadan yang jika kita menjalankannya dengan baik, insya Allah akan menjadikan Ramadan kita lebih berharga, lebih terasa dan lebih berkah. 5 perkara tersebut diantaranya adalah yang pertama, menghayati hikmah dan manfaat puasa bagi kita sekalian.
Ibu bapak sekalian, jika seorang memahami maksud, hikmah dan manfaat dari apa yang dimaksudkan, apa yang terdapat di dalam bahasa, maka tentu kita akan menjalankannya dengan ringan dan senang hati. Maka begitu pula seorang yang berpuasa, ketika ia benar-benar mampu menghayati sebuah bahasa, maka ibadah ia teriak ini akan menjadi ringan, dijalani dengan penuh khusyuk dan hati-hati secara ringan. Di antara hikmah puasa antara lain adalah bagaimana menjadikan puasa adalah sebagai madrasah atau sebagai pendidikan ketapaan bagi siapa yang menjalaninya. Pada akhir ayat tentang puasa ada kalimat la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa, supaya kalau panjenengan dari wong sing bertakwa. Takwa itu setelah urutan setelah beriman. Anak perintah kutiba alaikum siam, diwajibkan untuk bertakwa bahkan tindakan puasa. Jumat ini percaya, akhirnya beriman. Sebab saya ngerti perintah, kemudian akhirnya nampak percaya, ini kok saya beriman. Nah kemudian ngelakoni apa sih diperintahkan daripada puasa. Niki jenenge bertakwa. Niki sing tadi maknanya bagaimana kita menghayati hikmah puasa. Redekannya bagaimana kita menjadi orang bertakwa setelah kita mengimani dulu, mempercayai perintah, menerima perintah, kemudian menjalankan, itulah orang yang bertakwa. Bagaimana kita bisa berbicara tentang kewajiban puasa, yaitu dalam tahun sekali lagi, agar tujuan kita adalah puasa, agar menjadi orang bertakwa. Hikmah puasa yang lain adalah menggugurkan dosa-dosa kita yang terdahulu. Ada satu dalil, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa Ramadan imanan ihtisaban, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala Allah, mengharapkan keridhaan Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kita memperoleh orang sekadar lapar dan dahaga saja, akan tetapi Allah janjikan pengampunan, pengguguran dosa-dosa pula dengan sami sama Bapak sekalian. Jadi, semakin kita rajin, kita terus berpuasa, akan semakin berguguran pula dosa-dosa pula. Tidak mau, karena kita menjalankan syariat, Allah akan memberikan memberikan keringanan, menggugurkan dosa-dosa kita. Orang mengikut ini terkait dengan amalan-amalan Ramadan, kan kita juga disunahkan untuk melakukan sholatul lail. Sholatul lail Ramadan adalah sholat tarawih. Itu juga saling mohon kalau siapa yang menjalankan sholat malam di bulan Ramadan, sholatul lail, maka dinampurani dosa-dosanya pun. Dalilnya hampir sama, hanya perbedaan alamat. Yang awal itu man shoma Ramadan, dan yang kedua adalah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tetapi yang sama saja berbeda alamat. Yang pertama alamat tentang saumnya, puasa Ramadannya. Kemudian yang kedua adalah tentang qiyamul lailnya, sholat malamnya, sholat tarawihnya. Barang siapa tidak akan qiyamul lail pada bulan Ramadan, kan tidak sah iman dan akal pahalanya Allah, maka jangan lupa disebut ampurani dosa-dosanya berdosa pun bertambah. Jadi mudah-mudahan keduanya kita jalani, dari keduanya pun kita akan mendapatkan pengampunan, maghfirah, pengguguran atas dosa-dosa kita. Yang kedua, langkah khusus untuk mengetahui berapa sosial Ramadan kita dan bagaimana kita mengatur fikih utama aturan ibadah kita berpuasa.
Ibu bapak sekalian, Ibnu Abbas dan jika bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa in fadlal alimi alal abdi kafadil qamari lailatal badri ala sa'il kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan bulan di mana di bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang. Ulang balik, sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti keutamaan antara bulan di malam purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Hadis Abu Dawud. Hadis di atas menegaskan kepada kita tentang urgensinya beribadah dengan ilmu. Bahkan salah satu syarat diterimanya ibadah adalah ittiba atau sesuai aturan sunnah Rasulullah SAW. Dalam kaitannya dengan puasa, seluruh ibadah ini mempunyai kekhususan di dalam aturan fikihnya yang berbeda dengan lainnya. Para ulama pun menjadikan kitab puasa sebagai pembahasan khusus di dalam kitab fikihnya. Kita belum mengkaji ulang perkara dan mempelajari apa-apa yang belum sebelumnya kita yakini atau kita ketahui agar kita mampu menjalani ibadah ini dengan baik tanpa keraguan sedikit pun. Hal yang penting ketika kita ketahui utama adalah tentang apa-apa yang diperbolehkan, apa-apa yang membatalkan, dan siapa saja yang boleh terbuka dalam konsekuensinya. Oleh karenanya menjadi penting puasa orang sekadar menahan makan di siang hari dari praktik fajar sampai dengan terbenamnya matahari, orang sebatas itu. Tetapi kadang-kadang hawa nafsu yang nafsu juga harus dikerti. Orang sekadar menahan itu saja, hawa nafsu yang lain pun juga harus sama. Kemudian kita hindari juga perilaku-perilaku lain yang sekiranya menjadikan puasa kita terhadap berlangsung. Yang kita kan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita ngomong, kita berembuk. Kadang menurut orang lebih orang mempadang menganggap, tapi malah anak-anak mengatakan orang sadar sampai patutun. Nah, kita diperintahkan seumpamanya dalam kondisi kalau lagi puasa, kok dicek maju ngomong, jawab benar. Maaf, aku lagi puasa, kena patut bosku dari puasa ini. Yang bisa dijawab kayak itu, hindari patutun, hindari pertentangan. Kalau boleh dari lagi puasa, nanti-nanti ada pertentangan itu. Jadi misalkan, ketika lagi puasa kok ditantang, tahu saya maju ngomong. Hindari itu dengan jawaban maksudnya lagi puasa. Himbuan komisan kudu padu, yang padunya ngomong serubari puasa, dan supaya ada urusan puasa itu. Yang itu udah jadi penting sekali karena kita menahan hawa nafsu. Aja gampang terpancing nafsu amarah kita. Yang ketiga, menjaga puasa agar kita tetap pahalanya. Menjaga puasa adalah supaya untuk menjadikan pahala puasa kita untuk dua cara yang harus kita lakukan dalam kaitan dengan hal ini, yaitu menjalani sunnah-sunnah puasa serta menjauhi hal-hal yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa. Di antara sunnah-sunnah puasa itu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Jadi ada dunia, oh lu ngasih kuat, begini masalah dalam masalah berbuka, mongkok. Jadi segerakanlah berbuka. Pengertiannya adalah segerakan batalkan puasamu. Dan begitu sudah masanya harus berbuka, batalkan puasanya dengan yang minimalnya ngombe kan ngombe. Ngombe minum air. Nah itu artinya dengan begitu kan berarti puasa sudah batal. Nah kemudian mengakhirkan sahur. Jadi aplikasi sahur itu di waktu yang terakhir. Tadi
Jadi mungkin dari waktu puasa dalam hitungan agar dia ucapkan waktu puasanya untuk orang dalam. Jadi kata mertua sahur jam 8. Nyung jam 2 sahur berterus orang. Berarti ini puasa mulai jam 2 tengah terlalu rampung seorang mobil seorang masuk rampung. Berarti puasa setengah terlalu mengatakan. Padahal esi lebih lagi saatnya ini. Jadi mengakhirkan sahur, ikut bagian dari sunahnya puasa adalah kita pelihara menyegerakan buka dan mengakhirkan sahur. Terus ingkang sekarang secara singkat maupun dalam menghias puasa kita dengan ragam amal yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu. Maka puasa amalan ragam amalan nasihat pun itu amal-amal kebajikan serta dan lain sebagainya. Di antaranya adalah itu akan kelas kita menjadi lebih indah. Maka banyak orang sing secara ekonomi diparingi kecukupan utama lebih usaha kegiatan saudara covid bahkan macam-macam kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang tertentu di masing-masing tertentu atau urunan dan sebagainya itu dalam rangka menghias bahasa menghias Ramadan kita. Mungkin istilah kalau acara buka bersama atau santunan berupa pisang sembako dan macam-macam lah. Itu adalah menambahkan keindahan kita di dalam berpuasa. Nah ini santai karena ini juga akan merekatkan hubungan silaturahim di antara sesama dan manfaatnya sangat besar karena adalah membantu sesama satu orang lain, lebih bagi mereka yang memang membutuhkan bantuan. Ingkang wekansal inggih menika mempertahankan atau menjaga semua amal dengan istiqomah hingga akhir Ramadan. Hal-hal kebaikan yang sangat biasa kita lakukan bagi puasa Ramadan ini ada bohongan antara bohong delapan orang bohong jauh, tetap kita jaga istiqomah terus berjalan sampai dan akhir Ramadan. Karena dengan puasa Ramadan ya kita jalankan puasa Ramadan kita secara istiqomah. Aja nggak virus lebih kendang, larang duit, dapat tapi dalam kena bolong. Oke, hasil sekalian itu. Nah, bukan yang bikin waktu-waktu. Nah, anak sih kayak gue ya, itu sesuatu sih orang perlu dicontoh. Artinya itu tidak istiqomah. Nah, bagaimana kita menjaga istiqomah berjalan terus tanpa pedot. Ya, bahasa dengar dilakoni seminggu dalam kakek setengah bulan, mengambil 10 dinar, membawa akhir laku mati kayak gitu gitu. Yang tahu gimana mau kayak gitu, tahu terus dia mau melakukan kayak gitu. Dengan kucing jauh ini kan, lu bahasa seminggu trok, yang masih ulang mungkin alasannya macam-macam, mungkin akibat kawin jadinya umur dingin lah. Nah, berapa agar seminggu nyokap maling lagi. Jadi puasa di awal seminggu, menutupi seminggu. Untuk kadang-kadang orang seminggu menutupi cukup bilas jadi anak sing kayak gitu. Nah, ini puasa sing jeneng orang istiqomah. Kurang understanding mudik dan itu. Insya Allah istiqomah tidak ada sikap yang mudik yang terkasih itu. Ya berjalan terus sebagai manusia. Insya Allah mungkin lawan dengan 5 hal ini maka puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan akan mendapatkan apa yang dijadikan oleh Allah. Satu dijadikan pahala, pimpinan ini dijadikan ampunan, maghfirah. Mungkin mawon kita sedaya termasuk yang akan sakit menjalani puasa dengan kunci-kunci suksesnya sehingga puasa kita tidak rusuk, puasa kita berkualitas, puasa yang dapat mendatangkan pahala, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa dan mendapatkan maghfirah ampunan dari dosa.
Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian dengan pengamputan salam nggih. Bukan salam biasanya wong arep pegawai pasar dan macam-macam. Ada belum merupakan itu paling pirang wong pada ketua desa, wong harus pada bergerak karena pegawai pasar. Kadang kan sudah bergerak kemudian pegawai pasar mari dibayar kan itu kegiatan. Ini kan kan itu kita maka kita akhiri obrolan ini dan juga saya sering pun kalau mengambil pengalaman pilih aneh kalau mengatur buat dokter kalau itu benar kata salah dalam putih pun kalau istri menikah nyebut aku menikah pun harus saking salah nah berapa kali pun maka kita akhiri di doa kalau majelis Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.